Halo teman-teman. Balik lagi dengan gua, Aries Yuangga. Kali ini gua akan review satu laptop yang keren banget untuk gamers, yaitu Lenovo Legion 5e. Kalau teman-teman lihat di channel ini, di Sarang Ide, gue sudah review satu laptop, itu Lenovo IdeaPad 5i. Itu cocok banget buat designers. Nah, kali ini gue pengen main game. Dan tapi gue juga pengen tetap produktif dengan bisa jadi editors. Nah, pilihan gue jatuh kepada Legion 5i ini. Langsung saja ini intro dari Nyentrik Nyeting Elektronik. Oke, ini dia. Kita langsung masuk ke fitur. Gue akan bahas fitur dari laptop ini, teman-teman. Nah, sebelum kita lebih detail nanti ke spek teknis, gue akan menjelaskan dulu ini untuk tampilannya. Dan untuk tampilannya, menurut gue ini young and fresh. Dan menurut gue ini oke, fresh untuk tampilannya, dan untuk warna itu gue memilih warna green matte. Jadi sebenarnya untuk laptop ini datang juga dengan warna Phantom Black, dan gue kurang merasa terlalu dark ya menurut gue, hitam, karena laptop gue sebelumnya untuk Lenovo IdeaPad itu warnanya hitam, jadi gue pengen warna baru. Nah, untuk Lenovo Legion ini datang dengan Intel Gen 10, teman-teman, Core 8 series processors. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin main game dengan laptop ini, jadi jangan diragukan lagi untuk prosesornya. Ini udah oke. Dan kecepatan clock itu hingga 5,1 GHz, 8 core, 16 MB, Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost, Intel Dynamic Tuning, dan Intel Wi-Fi 6, teman-teman. Selain itu, teman-teman, untuk game teman-teman dapat akses tak terbatas ke lebih dari 1000 game PC berkualitas tinggi di Windows 10. Jadi ini udah datang dengan Windows 10 laptop ini. Dan untuk Xbox Game Pass untuk betanya, teman-teman, itu teman-teman bisa mendapatkan harga bulanan terendah kalau misalnya teman-teman ingin gunakan. Nah, terus yang sebenarnya menarik buat gua di sini, dia memiliki yang namanya Advanced Cold Front Cooling. Kalau teman-teman lihat di depan sini ada Advanced Cold Front Cooling. Ini mendorong sistem untuk mendinginkan dan menghilangkan panas dari laptop ini dengan mekanisme thermal 2 saluran. Ini ada dari sekitar 67 bilah kipas yang dilapisi polimer kristal cair dan pipa tembaga, teman-teman. Ini artinya laptop teman-teman akan berjalan optimal, dan ada yang namanya Q Control 3.0. Jadi ada mode yang bisa teman-teman gunakan kalau misalnya teman-teman ingin main game dan performanya ingin mencapai performa maksimum dan agak quite noisy, agak berisik dikit, itu teman-teman gunakan performance mode. Itu dengan klik Fn plus Q, teman-teman. Di Fn plus Q itu teman-teman bisa mengubah 3 mode. Ada mode balance, itu kayak normal, auto saja, dan ada mode quiet. Suara kipasnya tidak terdengar sama sekali, tapi tidak cepat juga ya untuk performanya. Dan ada mode performance, itu mode kalau teman-teman ingin mencapai limit batasan dari laptop ini. Dan menurut gue itu keren banget. Terus untuk display sendiri, laptop ini datang dengan display 15,6 inch Full HD 1920 x 1080 IPS. Dan untuk kecepatan refresh rate, ini yang menurut gue menyenangkan bagi gue, karena refresh rate-nya itu mencapai up to 240 Hz dengan waktu respon 1 milisecond. Yes, 1 milisecond, teman-teman. Oke, dan untuk audionya, untuk speaker datang dengan 2W Harman Kardon speaker system, teman-teman. Dan untuk headphone supportnya datang dengan Dolby Atmos. Dan menurut gue Harman Kardon dan Dolby Atmos kita nggak usah meragukan lagi untuk masalah audio. Jadi untuk para gamers yang mungkin headphone-nya rusak dan sebagainya, even though dengan speaker ini langsung bisa sangat-sangat nyaman. Ini sudah battle ready buat game, menurut gue ini tidak ada masalah, teman-teman. Dan gue udah coba juga untuk beberapa, selain game ya, dicoba juga untuk beberapa hal yang produktif untuk editing. Itu seperti Adobe Premiere, After Effects, Illustrator, Lightroom, dan lain sebagainya, Photoshop. Itu fine dan tidak ada masalah
lag dan lain sebagainya. Itu dia fitur dari Lenovo Legion, teman-teman. Untuk berikutnya gue akan jelaskan secara detail mengenai spek teknis dari Lenovo Legion, so stay tune sampai akhir. Oke, berikutnya spek teknis detail dari Lenovo Legion 5i, teman-teman. Untuk prosesor langsung saja, jadi datang dengan dua tipe prosesor. Jadi ada Intel Core i5 10300H prosesor, dan untuk laptop ini datang dengan i7 10750H prosesor. Jadi ada dua ya, untuk teman-teman yang ingin memilih yang lebih cepat gunakan i7 tentunya. Dan untuk operating system OS ini Windows 10 Home, sudah datang dengan Windows 10 Home lifetime value. Dan untuk graphic card ini menggunakan kartu grafisnya GeForce GTX, teman-teman, 1650 Ti. Ada dua tipe ya. Yang ini 1660 Ti. Jadi ada dua tipe, ada yang 1650 Ti dan ada 1660 Ti. Untuk ini 1660 Ti dengan 6 GB DDR6. Datang juga dengan 4 GB untuk 1650 Ti, teman-teman. Lalu untuk display tadi udah gue jelaskan secara singkat 15,6 inch FHD, dan untuk lebih detailnya ini 120 nits, 120 Hz, dan ada yang datang dengan 45% RGB, dan untuk ini datang dengan 100% RGB. Dan gua menyarankan teman-teman untuk memilih 100% RGB agar mendapatkan true color dari laptop ini. Lalu untuk baterai sampai dengan 5 jam dengan polymer 80 WH ya, 80 WH, di mana ini diklaim menggunakan Mobile Mark 2014. Dan ini gua gunakan data dari Mobile Mark ya. Dia kuat sampai 5 jam untuk tanpa charging. Nah, tapi jangan takut teman-teman. Kalau misalnya ternyata gue dalam 5 jam tapi ternyata gue masih ada kerjaan, gue masih pengen main game. Untuk chargingnya ini datang dengan rapid charge, teman-teman. Dimana dari 0% hingga 50% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Jadi teman-teman tidak usah takut, bisa langsung pasang power baterainya juga, dan bisa teman-teman gunakan juga performance mode. Di mana mode performance hanya bisa digunakan saat teman-teman mencolokkan baterai teman-teman ke power. Oke. Lalu storage, ini penting banget. Untuk storage-nya sendiri ini datang dengan storage 512 GB untuk SSD, dan untuk hard disk-nya ini datang dengan 1 TB. Dan untuk memori RAM 16 GB, 2 x 8 GB DIMM DDR4. Untuk keyboardnya, nah ini menarik. Untuk keyboardnya sebenarnya ada, kalau misalnya teman-teman cek di situs Lenovo Legion itu ada yang RGB. Nah untuk yang gue pilih saat ini, gue menggunakan keyboard dengan keyboard white light, teman-teman. Dimana kalau teman-teman ingin main dalam kondisi gelap, nggak pakai lampu, dan teman-teman ingin tetap fokus terhadap keyboardnya, teman-teman bisa hidupkan langsung keyboard white light ya, teman-teman. Untuk dimensi menurut gue ini nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil, ukuran udah pas. Dia datang dengan dimensi 396,6 mm dikali 260 mm dikali 23,57 sampai 26 mm, sekitar segitu ya. Dan untuk bobotnya, beratnya ini sekitar 2,5 kg atau sekitar 5 pounds. Dan untuk warna datang ada yang phantom black, ada juga yang green matte, ada juga yang grey. Dan gue memilih untuk green matte karena menurut gue ini unik, jarang ada yang pakai untuk warna ini. Lalu untuk connectivity itu Intel Wi-Fi 6 dan Bluetooth, ada juga Bluetooth dengan Bluetooth 5. Oke, itu mungkin penjelasan spesifikasi singkat. Kalau misalnya dalamnya gimana, Riz? Untuk preloaded software, nah gue cukup interested dengan software yang sudah datang dari laptop ini. Jadi di sini sudah terpasang Lenovo Vantage buat teman-teman gamers. Lalu ada Lenovo PC Manager, gue jarang menggunakan ini, tapi ya teman-teman bisa memanage PC teman-teman dengan baik menggunakan preloaded software ini. Terus untuk antivirus, di sini ada Lenovo Antivirus dan McAfee, LifeSafe, dan Microsoft Office Home and Student 2019, dan Lifetime Value. Dan ada juga Power DVD dan Power to Go. Dan yang terakhir untuk spesifikasi teknis, gue akan menjelaskan mengenai portnya, teman-teman. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat untuk port ya, gue tutup dulu, akan jelaskan port satu persatu. Di bagian atas atau depan ini ada Ethernet RJ45 buat teman-teman menggunakan internet. Lalu di sini ada USB Type-C. Dan ini USB biasa, gue bisa menggunakan mouse di sini. Lalu USB-A juga, USB biasa, ada HDMI. Kalau misalnya teman-teman ingin connect to monitors, lalu di sini ada power, dan di sini ada Kensington lock.
Ini lock, gue nggak pakai juga sih. Biasanya ini orang-orang yang menggunakan ini biasanya, atau di toko-toko ya, di meja biasanya di lock menggunakan lock ini. Itu yang bagian atas. Terus bagian kirinya di sini hanya ada USB-A dan ada juga microphone dan headphones ports. Lalu di sini di kanan sini ada power light, terus ada, gue nggak tahu ini Naven button ya, dan ada USB-A juga. Di sebelah kiri, kanan, dan depan ini ada exhaust systemnya. Ingat tadi dual thermal tadi yang menurut gue keren banget. Jadi teman-teman jangan ragu akan tiba-tiba panas laptop ini. Dan menurut gue ini salah satu laptop gaming paling dingin ya saat ini. Ya ini opini gue, karena sejauh ini gue memakai laptop ini, gue belum merasakan laptop ini menjadi panas gitu. Karena sistem dual thermal tadi. Lalu untuk speaker ada di bagian kiri kanan, bagian depan. Jadi ya dekat sekali dengan kuping teman-teman. Dan untuk buka laptop ini cukup gunakan satu tangan. Dan ada fitur menarik, kecil tapi menarik menurut gue di sini adalah shutter kamera ya. Jadi untuk kamera di sini teman-teman, buat teman-teman yang introvert nggak mau tampil di depan kamera, itu bisa langsung di turn off, langsung ada tampilan merahnya. Kalau misalnya ingin buka kamera, tinggal digeser ke kiri saja, geser ke kanan untuk menonaktifkan kameranya ya, agar tertutup. Ya, fitur kamera ini menurut gue sangat-sangat menarik, khususnya buat gue yang sangat takut dengan kamera. Oke, itu tadi pembahasan mengenai fitur, spesifikasi teknis dari Lenovo. Untuk harga sekarang, menurut gua ini dulu tuh dibeli di harga sekitar 16 jutaan teman-teman, 16 hampir 17. Dan untuk saat ini gua cek di e-commerce itu harganya sekitar 18 juta untuk laptop yang sama, 18 juta harganya. Dan ada juga beberapa e-commerce lain yang membandrol harga di angka 20 juta. Jadi ya untuk laptop ini menurut gue worth it-nya di angka 16 hingga 18 juta teman-teman. Kalau misalnya ada yang menjual ini di atas 20 juta, teman-teman coba cari di store lain yang harganya lebih murah. Dan mungkin memang yang harganya mahal mungkin datang dengan bundle ya, seperti ada tasnya, seperti ada headphone-nya, dan free stuff lainnya. Itu menurut gue nggak terlalu penting, tapi kalau misalnya teman-teman itu merasa penting ya silahkan. Dan menurut gue mendingan itu dibeli terpisah saja. Oke, itu dari gue. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai laptop ini dan teman-teman masih bingung memilih antara laptop ini atau laptop apa, bisa langsung komentar di bawah dan kasih suggestion untuk gua review laptop apa lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Sarang Ide Channel teman-teman. Dan khususnya nanti akan ketemu gua lagi di episode nyentrik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you all.